tentang masalah Islam, termasuk daripada syarat sah kita berwudu. Karena tanpa orang beragama Islam maka wudu mereka tidak dianggap. Dan yang kedua, sudah kita jelaskan juga di minggu yang telah lalu, harus orang tersebut dalam keadaan tamyiz. Yang namanya tamyiz ya sudah bisa membedakan mana yang harus mereka lakukan dan tidak harus mereka lakukan. Dan syarat yang ketiga yang sudah kita jelaskan juga, harus suci daripada haid dan nifas. Itu bagi perempuan. Bagi laki-laki mungkin tidak ada yang haid. Ada yang haid. Nah, itu ya. Ada yang tidak hadir. Yang keempat, an-naqa'u, suci daripada hal-hal atau bersih daripada hal-hal yang mencegah masuknya air kulit. Itu syarat yang keempat yang sudah kita jelaskan juga. Dan syarat yang kelima yang sudah kita jelaskan, harus di anggota wudu kita tidak ada sesuatu yang merubah air dari kemutlakannya. Paham yang kelima kemarin? Di anggota wudu kita tidak ada sesuatu yang merubah air dari kemutlakannya. Kayak ada ikimnya, masuk air tersebut tidak boleh bercampur dengan hal-hal tersebut. Bedak harus dihilangkan dulu baru kita berwudu. Sekarang pada malam hari ini kita menjelaskan tentang syarat-syarat yang keenam. Karena syarat wudu itu jumlahnya kemarin kita berapa? Ada 15. Dan sekarang kita masuk tentang syarat yang keenam, yaitu al-ilmu bi fardhiyatihi. Ayyama man yuridu wudu'a, 'ala wudu'a fardhu. Orang yang hendak wudu mengerti akan kefarduannya. Kita ingin wudu mengerti bahwa wudu itu tersebut hukumnya fardu atau wajib. Mengetahui orang yang hendak mau berwudu bahwa hukum daripada wudu itu hukumnya wajib. Kita pengen ibadah sholat, maka kita ngerti wudu ketika pengen mau sholat itu hukumnya wajib. Kita pengen tawaf di Ka'bah, kurang paham, kan diperkenalkan itu Ka'bah ya. Kita tawafnya ada beberapa hal. Tawaf di Ka'bah, maka ketika kita umrah atau haji itu harus punya wudu. Kalau kita meyakinkan wudu pengen tawaf tersebut hukumnya sunnah, maka tidak sah tawaf kita. Karena kita harus meyakinkan wudu sebelum tawaf hukumnya wajib. Atau kita pengen memegang Al-Quran, kita yakinkan bahwasanya ketika kita pengen memegang Al-Quran, maka hukum kita berwudu sebelumnya hukumnya wajib. Beda dengan ibadah yang lain. Misalnya kita pengen tidur, sunnah untuk berwudu, yang sudah kita jelaskan. Harus ngerti kita akan kefarduan daripada wudu tersebut. Jadi kalau kita pengen berwudu, bahwasanya wudu hukumnya adalah wajib dan sunnah. Wudu ketika kita hendak melakukan ibadah sholat, memegang Al-Quran, pengen tawaf, itu hukumnya wajib. Dan syarat yang ketujuh, alla yaqtaqida fardan min furudihi sunnatun, tidak meyakinkan kefarduan daripada wudu dari anggota wudu yang fardu itu hukumnya sunnah, tidak meyakinkan. Dalam hal ini itu ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, meyakinkan anna kulla af'alil wudu furudun fayasihu min wudu. Kalau kita berwudu meyakinkan bahwa saya semua pekerjaan wudu itu hukumnya wajib, maka sah wudu kita. Yang mana contoh Ustaz? Kan di dalam pekerjaan wudu, pekerjaan wudu itu ada hukumnya wajib yang dibasuh dan sunnah untuk dibasuh. Kita tahu sendiri yang wajib itu hanya muka wajib dibasuh. Yang wajib kita basuh adalah kedua tangan sampai siku kan. Yang wajib kita basuh juga mengusap kepala, dan terakhir wajib kita basuh adalah kedua kaki hingga mata kaki. Itu yang wajib kita basuh. Seandainya kita berwudu meyakinkan seluruh pekerjaan wudu termasuk sunnah
sunnah-sunnahnya itu hukumnya wajib. Berkumur-kumur kan hukumnya sunnah. Memasukkan air ke hidung hukumnya sunnah. Mengusap kedua telinga hukumnya sunnah. Begitu kan? Baca bismillah, baca bismillah itu hukumnya sunnah. Ketika kita meyakinkan kesunahan-kesunahan tersebut hukumnya wajib, maka sah wudu kita. Otomatis seluruh yang kita lakukan kesunahan tersebut kita kerjakan. Hukumnya sah. Masuk telinga hukum wajib, berarti setiap wudu basuh telinga. Berkumur hukumnya wajib, berarti setiap dia berwudu dia berkumur. Jadi pekerjaan sunnah dia yakinkan wajib dari awal sampai akhir, maka hukum berwudunya hukumnya sah. Kalau orang meyakinkan furudul wudu itu sunnah. Dan keadaan yang kedua, yaqtaqidu anna kulla af'alin wudu sunanun fala yasihu min wudu. Kalau ada orang yang berwudu, ya, seluruh pekerjaan wudu hukumnya sunnah, dia meyakinkan sunnah semuanya. Berkumur sunnah, yang mengetahui hukumnya sunnah. Apa gitu? Mencuci telinga sunnah, basuh muka dia yakinkan tidak berkumur sunnah hukum. Basuhan tangan hukumnya sunnah, basuhan kaki hukumnya sunnah. Maka pekerjaan sunnah tersebut, pekerjaan anggota wajib tersebut dia yakinkan bahwa hukum membasuhnya sunnah, maka wudu orang seperti itu tidak sah. Karena ada kewajiban yang harus dia basuh. Meyakinkan misalnya pengetahuan tentang ilmu agama bahwasanya dia mungkin tak sama siapa belajar kan, yakin bahwasanya basuhan muka itu hukumnya sunnah dan wajib. Berarti mendak berwudu semuanya tidak dimasalahkan, langsung sholat kan sunnah semua pekerjaan wudu. Dia yakinkan seperti itu kan. Kalau ada orang seperti itu berwudu meyakinkan bahwa pekerjaan wajib di dalam wudu tersebut hukumnya sunnah semuanya, ya. Masuk muka sunnah, meyakinkan pengetahuan. Basuhan tangan hukumnya sunnah, mengusap kepala hukumnya sunnah, mencuci kedua kaki hukumnya sunnah. Yakin dia, pengetahuan dia seperti itu bahwa hukum 4 anggota yang wajib tadi diyakini sunnah, maka hukum wudu orang tersebut tidak sah. Paham masalahnya? Ya, pahamnya. Dan keadaan yang ketiga, wataratan yang taqidu anna fihi furudan wa sunanan wa la yumayyizu bainahuma. Ada orang yang berwudu, mereka meyakinkan bahwasanya di dalam perbuatan wudu, pekerjaan wudu ada hukum anggota yang dibasuh hukumnya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi tidak ditentukan yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Tidak tahunya apakah basuh kepala ini yang hukumnya wajib atau sunnah, apakah membasuh wajah hukumnya sunnah atau wajib. Tidak bisa membedakan mana anggota yang wajib, mana anggota yang sunnah. Itu diperinci lagi, ulama memperinci orang sebagaimana tersebut. In kana amiyan fa yasihu bil ittifaq. Sepakat para ulama kalau orang tersebut termasuk orang awam, orang yang mana orang awam tersebut tidak mengerti benarnya, tapi dia yakin di dalam hatinya pekerjaan wudu itu ada anggota yang wajib dibasuh, ada yang sunnah dibasuh. Tapi orang tersebut tidak bisa membedakan mana yang anggota wajib, mana anggota yang sunnah. Kalau orang awam, menurut ittifaq ulama itu hukum wudunya sah. Siapa orang awam besar? Misalnya orang Arab baru masuk Islam, kan jahil tentang ilmu agama. Orang yang tadinya orang non muslim misalnya, bukan orang Islam, masuk ke dalam agama Islam. Ketika mereka mengucapkan kalimat syahadat, dituntutlah bagi dia untuk melakukan ibadah agama Islam. Benar kan? Harus sholat, sebelum sholat harus berwudu. Sedangkan pekerjaan wudunya belum pernah dia lakukan. Kan jahil masalah ibadah wudu. Orang tersebut tidak bisa membedakan mana anggota wajib, mana anggota yang sunnah dibasuh ketika wudu.
Itu karena orang tersebut baru masuk Islam. Orang seperti ini maka wudunya sah. Kalau yang meyakinkan muka apa hukum wajib atau sunnah dia tahu, yang penting basuh ikut orang lah. Ente kan orang awam namanya. In kana aliman yasihu inda Ibnu Hajar wa la yasihu inda Imam Ramli. Kalau orang alim, siapa orang alim? Orang alim adalah orang yang kesehariannya sibuk belajar ilmu agama. Seperti kita nih, pantas disebut orang yang alim, mengetahui ilmu agama karena setiap minggu kita belajar ilmu agama. Orang yang alim. Bukannya orang alim harus amat besar. Yang namanya orang alim, paham tentang syarat-syarat wudu, paham rukun-rukun wudu. Itu alim di dalam masalah bab wudu. Tentang cara puasa yang benar, tentang sholat yang benar, mana itu alim di dalam masalah ibadah sholat atau puasa. Itu alim namanya. Kayak kita nih, paham tentang masalah wudu, bisa disebut dengan alim tentang bab wudu. Alim kan orang yang mengetahui kan. Kita sudah mengetahui tentang paham wudu tersebut. Menurut Ibnu Hajar, kalau kita sama keyakinan kita dengan orang yang baru masuk Islam tersebut tetap sah. Kita adalah tahu tentang wudu, tapi kita tidak bisa membedakan mana wajah itu basuhannya wajib atau sunnah, atau berkumur-kumur itu wajib atau sunnah. Kita tidak bisa membedakannya. Padahal kita sudah belajar, maka kita termasuk wudu kita sudah sah. Kalau kita walaupun kita sudah mengetahuinya belajar, tapi menurut Imam Ramli sah karena kita telah belajar. Tapi pendapat Imam Nawawi itu lebih diikuti oleh orang. Walaupun kita telah belajar, tapi Imam semua, saya yakin di sini semuanya ada yang paham kita itu membutuhkan. Maka hukum kita sah ketika kita tidak bisa membedakan mana anggota yang wajib dengan anggota yang sunnah. Dan yang keempat, keadaan yang keempat, yaqulu inna mas'ar ra'si wa qasr rijlain ahaduma sunnatun wa lam yu'ayyin fayasihu li'annahu lam yahtaqin fardan mu'ayyanan annahu sunnatun. Ada orang yang mengatakan, orang yang pengen wudu mengatakan di mulutnya, mengusap kepala dan mencuci kedua kaki katanya. Salah satu dari anggota dua tersebut hukumnya sunnah. Kita tahu kan, mengusap kepala dan mencuci kedua kaki apa hukumnya? Wajib. Tapi kita hanya ngomong, tidak meyakinkan. Walam yu'ayyin, tidak menentukan, maksudnya dia yakin, kita cuma ngomong doang, melafazkan, ngomong dengan teman kita, basuh muka kita, itu udah wudu untuk hukumnya sunnah. Maksud ngomong tak kan? Li'annahu, karena dia tidak meyakinkan dalam hatinya fardhan muayyanan, kewajiban yang sudah ditentukan, bahwa muka hukumnya sunnah, dia diyakinkan dalam hatinya. Cuma ngomong kita, tetap hukumnya sah hukum kita. Ada 4 keadaannya kalau kita berwudu, anggota wudu kita tadi yang wajib, jangan sampai kita meyakinkan basuh muka itu hukumnya sunnah. Kita sudah tahu kan, hukum basuh muka hukumnya wajib, kecuali kepada orang awam ini baru mengenal Islam. Mereka tidak bisa membedakan mana anggota wudu yang wajib dengan anggota wudu yang sunnah, mana pekerjaan wudu yang wajib dan pekerjaan wudu yang sunnah. Mereka tidak bisa membedakan. Maka wudu orang tersebut hukumnya sah. Paham? Dan syarat-syarat daripada wudu yang ke-8 al-ma'ut tahur, harus dengan air yang suci, tahur, suci dan mensucikan. Li'anna hadas la yurfa'u illa bil ma'i tahuril mutlaq kama taqaddam. Karena hadas otomatis kalau kita belum berwudu, kita dalam keadaan hadas ya. Hadas apa? Hadas harus besar berarti dalam keadaan junub. Kalau kita dalam keadaan hadas kecil maupun hadas besar,
menggunakan air ghairu mutahhir, bukan air mutlak, maka hadas tersebut tidak bisa terangkat. Kita berwudu dengan air teh misalnya, suci tidak air teh? Suci, tapi ghairu mutahhir, tidak bisa mensucikan hadas. Paham? Kita berwudu dengan air susu misalnya, suci air susu, suci, tapi tidak bisa mensucikan hadas. Wudu dengan air kopi hitam boleh, suci tidak? Suci, tapi tidak bisa mengangkatkan hadas. Untuk apa kopi hitam minum? Dia baca untuk mengangkat hadas. Untuk mandi wajib kopi segayung, saya biar kopi mandi wajib hadas. Karena airnya sudah tercampur. Harus air tahur mutlak, suci mensucikan. Masalah airnya sebenarnya di awal kita, insyaallah lah kita, karena kemarin ada kejemahan, kita langsung masuk bab dulu. Setelah bab dulu, insyaallah kita membahas tentang bab air. Jadi kita tahu air bagaimana yang harus kita gunakan untuk bersuci. Jadi ketika kita hendak bersuci, mengangkat hadas kecil maupun besar, harus menggunakan air suci dan mensucikan air mutlak namanya. Air mutlak namanya air hujan, air laut, boleh kita berwudu. Air apa namanya? Mineralnya boleh kita berwudu selama belum campur ke air kering, karena campur ke air kelapa Ustaz mana? Kan campur asli. Jadi tidak untuk bersuci, tidak boleh untuk diminum air kelapa misalnya kan, kalau air kelapanya banyak, tetap hadas yang kita gunakan berwudu tersebut tidak bisa terangkat dengan air kelapa. Paham? Kita baca terus panjang ya. Insyaallah akan kita selesaikan tentang syarat-syarat wudu. Dia selesai ya. Benar masalah wudunya. Lama jemaah dengar wudu. Bahkan ke masjid pernah belajar selama setahun tentang wudunya. Sebelum sekali mungkin setahun lah. Setiap hari mungkin selesai kan sampai sore. Dan syarat wudu yang ke-9, izalatul najasatil ainiyah, harus kita menghilangkan najis ainiyah. Apa najis ainiyah? Najis yang kelihatan dengan mata kita. Idza kanat la tazulu bi ghuslatin wahidah fa yajibu ghuslatan bil ittifaq. Sepakat para ulama, seandainya ketika kita berwudu tidak hilang dengan satu basuhan, maka harus dengan dua basuhan. Contoh, di tangan kita. Tangan termasuk anggota wudu bukan? Wajib dibasuh lah. Wajib dibasuh. Ketika tangan kita ada najis, kotoran apa misalnya, cecak misalnya, kotoran cecak tersebut apa namanya antara kering dengan dia misalnya, becek-becek lah, tempel lebih kan. Ketika kita hendak pengen membasuh tangan, anggota tangan, cukup dengan satu kali basuhan. Dan menggosok sunnah hukuman, kita siram dengan dayung misalnya, langsung jatuh dan cecaknya. Bagaimana hukum tangan kita lah terangkat kehadasan? Itu ada ya. Kalau menurut sepakat para ulama harus punya kali basuhan. Yang pertama, basuhan pertama untuk menghilangkan najis yang lengket di tangan kita. Najis yang lengket di tangan kita. Basuhan kedua baru untuk mengangkat hadas kecil kita. Berarti tangan kita sudah terangkat daripada hadas kecil. Tinggal duduk nih, ada najis tangan kita. Bagusnya najis kita bersihkan sebelum berwudu. Apa pertengahan wudu? Sebelum lebih bagus kayak jejak. Sebelum wudu kita bersih, jangan nunggu pas wudu. Seandainya kita berwudu, basuh muka, kita biarkan netai cecak, najis cecaknya tersebut lengket, sah dan tetap sah. Tapi ketika basuh anggota tangan tersebut, dua kali basuhan. Basuhan pertama untuk menghilangkan najis tersebut, dan basuhan kedua untuk mengangkat daripada hadas. Wa amma idza kanat tuzalu bi ghuslatin wahidah fa inda rafi'i la budda min ghuslataini kadzalik. Adapun ketika kita menghilangkan najis tersebut dengan satu kali basuhan, tapi menurut Imam Rafi'i harus dua kali basuh dalam kita.
Ghuslatun li izalatin najasah wa ghuslatun li raf'il hadas. Basuhan yang pertama untuk menghilangkan najis dan basuhan kedua untuk mengangkat hadas. Kalau diterjemah itu apa ya? Najis juga ya. Untuk apa? Menghilangkan najis. Yang kedua itu diganti untuk mengangkat hadas. Salah terjemah. Kan najis juga ya kan? Basuhan pertama untuk menghilangkan najis dan yang basuhan kedua untuk mengangkat hadas, bukan untuk mengangkat najis. Paham? Ada salah ketik ya. Menurut kitabnya benar, baca kitab ya bingung nak mana. Berarti ada itu najis kan? Jadi gambarannya, ketika kita berwudu mencuci tangan yang ada tai cicak tadi, basuh dulu. Pertama itu untuk menghilangkan najis. Dan basuhan kedua untuk mengangkat hadas. Kama qala sahibu Sofatul Zubat, sebagaimana yang telah dikatakan oleh pengarang kitab Sofatul Zubat. Siapa nama? Al-Imam Ibn Ruslan, pengarang kitab Sofatul Zubat. Wa adda min harrafi raful khabas. Imam Rafi'i menghitung mengangkat khabas, mengangkat apa nama? Tai cicak tersebut termasuk daripada syarat-syarat wudu. Termasuk daripada syarat wudu. Benda dihilangkan dari cicak tidak sah. Kita wudu. Benar tak? Sah tak wudu bawa tai cicak? Solat bawa tai cicak sah kita. Ibadah bawa kotoran najis sah tak ibadah kita? Sah. Maka wajib untuk tahi. Wa inda Nawawi, dan menurut Imam Nawawi, kan ada Imam Rafi'i, ada Imam Nawawi, perbandingan ulama Syafi'i ini ada dua ini, Nawawi sama Rafi'i. Makanya banyak perselisihan di antara pendapat khilafiyah, karena Imam Nawawi telah mengeluarkan komentar seperti ini, Imam Rafi'i mengeluarkan komentar seperti ini. Padahal sesama mazhab Syafi'i, tapi ada yang muktamad, ada yang tidak muktamad, ya gitu kan? Ada yang boleh kita melakukan, yang mana harus afdal kita lakukan kepada siapa macamnya. Takfi waslatul wahidah li izalatin najasah wa li raf'il hadas. Kata Imam Nawawi, cukup sekali basuhan. Kalau satu kali siraman sudah jatuh jadi capek, juga dengan satu basuhan tersebut hadas kita juga sudah terangkat. Beda kan dengan Imam Rafi'i ini. Imam Rafi'i harus 2 kali basuhan. Imam Nawawi harus sekali satu basuhan. Wahwal muhtamad, dan pendapat Imam Nawawi ini muhtamad yang dipersetujui oleh seluruh ulama. Tapi bagi kita, jangan kita harus mengikuti pendapat Imam Rafi'i. Harus 2 kali basuhan. Takut tidak tahu cara kita. Basuhan pertama lah kita geser-geser, air tersebut bercampur dengan najis. Ujungnya kita berwudu dengan air muka najis. Jadi harus 2 kali basuhan. Ustaz kan sunnah itu 3 basuhan kan? Ada kan? Ada kan? Maksudnya basuhan wajib 2 kali basuhan ketika ada najis. Setelah ditambah itu berarti 4 kali siramnya. 2 kali basuhan dihitung 1 untuk mengangkat hadas pertama dan untuk menghilangkan najis. Jadi basuhan yang selanjutnya ditambah 2 lagi itu sunnah hukum. Hukum air yang jatuh dari basuhan ditambah 2 kali itu hukumnya tidak mustahmal. Tapi air yang jatuhan pertama tadi bukan air mustahmal, air mutanajis. Air mutanajis, air yang sudah tercampur dengan najis. Maka otomatis walaupun 1 kali basuhan hukum itu termasuk sah daripada syarat kedua. Ada yang ragu masalahnya yang masalah najis tentang wudu? Pernah ketika di anggota wudu kita ada najis, kebanyakan kita naik sebelum wudu pasti kita hilangkan dulu. Kita mungkin tadi di kebun bertanam ngaduk ayam, mungkin pernah ngaduk kotoran ayam, mungkin di buku masih ada yang juga waktu kita ingin berwudu, pastilah kita membuangkan kotoran tersebut sebelum wudu kan? Benar? Sebelum ada
Gimana cara wudhunya? Luka, cacar misalnya. Cacar kan kena air. Kata dokter seandainya cacar atau luka bakar yang di tangan kita kena air, di tangan kita ada luka kena air, katanya makin buruk lukanya, makin parah. Seandainya sudah kita mengetahui kondisi dokter atau memang kebiasaan penyakit tersebut menular kalau kena air atau makin parah, maka wudhu tersebut kita basuhan yang anggota yang tidak kena, yang luka tidak kita basuh air. Kelak setelah selesai semuanya sampai kaki, diusap wajah dengan tangan kita yang kering, lalu diganti penutup kekurangan tersebut dengan tayamum. Paham tayamum? Mengganti daripada kekurangan wudhu yang ada luka. Samalah kita di rumah sakit ada perban di tangan kan, dia boleh dibuka kata dokter. Nah, mana cara wudhu kita? Apakah langsung tayamum? Tidak. Basuh anggota yang sahih, anggota yang sehat. Berarti kalau di telunjuknya yang tidak boleh kena air, ada yang beban, berarti ini wajib kita basuh semua, kecuali yang sisa beban tersebut tidak boleh kita kena air, takut parah. Pengganti daripada yang anggota tidak kena air tersebut harus diganti dengan tayamum. Dan insya Allah kita akan bahas di bab tayamum berjelas punya, jadi model lagi lah. Benar, tapi semua kalau tayamum kita bahas, kita kan ini model kita bahas. Insya Allah kita jelaskan ini, insya Allah kita akan menyelesaikan sampai nomor 9 dipaham lah tentang syarat wudhu ke-9 paham. Dan syarat wudhu yang ke-10 jadul ma'i ala jami' atwi, harus mengalirkan air ke seluruh anggota wudhu. Bi ayyatin ya bi tab'ihi fala yaqdi masful atwi bi khirbatin aw saljin, harus mengalirkan air wudhu tersebut sesuai tabiatnya. Dengan tangan alirkan air tersebut, mengalir sendiri dengan tangan kita, bantuan tangan kita. Alirkan, disiram, misal mengalir, itu tabiat air mengalir. Nah, walaupun tidak digosok, gosokkan sunnah mazhab Syafi'i. Tetap yang penting sudah menyeluruh, itu harus mengalir posisi air. Tidak cukup mengusap anggota wudhu kita dengan kain basah misalnya, pakai serbet dicelup di air, serbet macam dikompres, masuk mukanya sahaja itu tidak sah masuk muka, karena dengan kain air tersebut tidak mengalir, harus mengalir, dituangkan dari itu otomatis mengalir ke kulit wajah kita. Paham? Atau dengan salju, batu es lah senang, batu es sepotong sahaja aku. Apakah sah? Kita terangkan ada sebelum, karena air di batu es tersebut tidak sesuai dengan tabiatnya, tidak mengalir, harus dengan mengalir. Walaupun air batu es kan, tapi tidak mengalir. Dengan bantuan kita pesantren, serbet, bekas kompres misalnya, airnya tahir, tapi menggunakan pecah atau kain, itu tidak bisa mengangkat hadas. Dan syarat yang ke-11 itu tahaqqul muqtadi, memastikan adanya suatu menuntut untuk kita berwudu, yaitu memantapkan niat. Falau tawadda'a syakan hal huwa muhdits aw mutawaddi' fala yasih wudu'uhu. Kalau kita ragu berwudu dalam keadaan ragu, apakah boleh tadi ya lagi ada wudu atau tidak, ragu pernah misalnya kita dari salat maghrib pengen salat isya, rasa kita ragu, timbul keraguan, lagi ada wudu benar kan, wudu boleh lagi sah pernah kan timbul keraguan seperti itu. Fala yasihu wudu'uhu in badal hal annahu ghairu mutawaddi' li'adami tahammul muqtadi wa huwa niyyah. Tidak sah wudu kita yang kita ragu tadi kalau kita tadi sudah meyakinkan kita sudah bisa buang angin. Oh,
kita ragu padahal kita tadi ingat kita pernah mengangin, tidak sah wudhu kita berarti. Wajib kita berwudhu karena kita tidak memastikan atau memantapkan niat dalam wudhu tadi. Bingung kan? Bingung. Kita salat maghrib, setelah salat maghrib kita pengajian. Setelah salat maghrib kita pengajian. Kita tadi ingat niat kita tadi memantapkan niat ragu tersebut. Ragunya tadi kita ragu dalam keadaan setelah kita buang hadas, setelah buang angin misalnya, kita yakin dari itu kita ragu hadir, berarti untuk kita tidak hadir. Paham? Dan yang ke-12, dawamun niyah hukman, niatnya tidak terputus secara hukum. Bi alla ya'tiya bima yunafiha kariddah wa alla yasrifuha illa ghairu mubin. Tidak mendatangkan sesuatu yang menafikan niat seperti murtad tengah wudhu, misalnya tengah niat sahaja untuk Allah Ta'ala, pertengahan kita na'udzubillah orang tersebut keluar dari Islam, mengucapkan kalimat yang menyebabkan dia murtad. Paham? Pernah terjadi? Na'udzubillah, jangan sampai terjadi sama kita. Walaupun hanya niat, walaupun hanya ucapan, itu akan terjadi kalau kita meyakinkannya. Misalnya pas wudhu, katanya orang Islam yakin maka hukum orang tersebut murtad, tidak memang. Maka wudhu tersebut tidak sah. Paham? Jangan dikatakan gini. Dikhawatirkan itu memutuskan niat di dalam wudhu. Yang namanya murtad itu banyak macam. Murtad itu menyembah Tuhan lain, menyembah itu, menyembah ini. Niat kita keluar dari Islam juga, termasuk orang tersebut keluar daripada Islam. Orang yang keluar dari Islam murtad ada dengan perilaku, ada dengan ucapan. Perilaku misalnya menyembah Tuhan besar, minta duit, minta kuburan, minta nomor togel misalnya kan. Kedukun misalnya, percaya dengan dukun, syirik itu dengan perilaku. Dan ada dengan niat itu tadi, niat dalam hati sahaja aku keluar dari Islam, yakin alhamdulillah men. Ketika orang berwudhu seperti itu, maka wudhunya tidak sah, karena syarat daripada wudhu harus dalam beragama Islam. Dan yang ke-13, dukhulul waqti wal muwalah tidak min hadas kasalisil baul wal madhi wal mustahadah. Orang yang berwudhu itu harus dalam keadaan sudah masuk waktu sholat bagi orang yang daimil hadas. Daimil hadas, bagaimana daimil hadas? Kentong terus, baca ditahan itu ada mungkinlah rem jebol kan. Bagi orang tersebut, mereka berwudhu atau hadas tersebut misalnya keluar darah, pernah ada ambien bahasa dia apa lagi? Beser kan? Bagi orang yang mengidap penyakit beser atau ambien keluar darah atau yang lain, tidak bisa ditahan sah wudhu. Syarat daripada wudhu seperti orang ini harus sudah masuk waktu sholat baru mereka sah wudhu. Kita ada kebiasaan penyakit keluar ambien, keluar darah lah, beser, keluar darah banyak berhenti. Tak kenapa mungkin kan orang tersebut ketika mau wudhu pas masuk waktu sholat, wudhu untuk sholat. Kalau mereka berwudhu sedangkan waktu sholat belum masuk, otomatis kan setelah wudhu darah itu terus menerus keluar lagi kan. Maka wudhu yang tadi tidak boleh digunakan untuk sholat, karena wudhu tersebut dia lakukan sebelum masuk waktu sholat. Bisa kita 10 menit kita wudhu dari sekarang, sedangkan kita punya penyakit beser keluar darah yang tidak diputus atau bebas benar kan? Kita wudhu sekarang, maka wudhu sekarang itu tersebut tidak sah kita gunakan untuk melakukan sholat isya.
karena wudhu yang kita lakukan tersebut belum masuk waktu Isya. Paham? Belum masuk waktu Isya. Kapan bolehnya? Ketika masuk waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laki selesai azan atau apa kan? Kita wudhu cepat. Yang darah di dubur ada darah tadi dibersihkan, tempel dengan kipas atau apa misalnya. Langsung sholat, tidak boleh nunggu sholatnya langsung 9. Harus mualah pekerjaan tersebut berangsur. Setelah wudhu langsung sholat. Tidak boleh nunggu sejam setelah harus wudhu karena wudhu tersebut sudah lama jaraknya daripada sholat. Bagi orang yang mengidap penyakit seperti ini, ada kan yang orang berarti sopir biasanya lama wudhu keluar atau angkat berat keluar darah. Paham? Atau mustahadahnya bagi perempuan, mereka keluar darah tiada hentinya. Darah istihadah atau darah yang keluar bukan pada waktunya. Setelah melahirkan sampai 80 hari lagi keluar darah. Sedangkan darah nifas itu batas berapa? 60 hari. Itu maksimal dari nifas. Tahu-tahu sampai 70 hari lagi ada darah. Maka dari hari ke-61 wajib dia sholat. Dan sholat tersebut cara wuduknya harus ketika sudah masuk waktu sholat. Wuduk sebelum waktu sholat tidak boleh kita gunakan untuk sholat karena darah tersebut adalah darah istihadah. Paham? Atau darah yang keluar melebihi daripada batas haid. Paling lama haid itu berapa? 15 hari. Tak tahu hari ke-16 masih keluar, hari ke-17 dan hari ke-17 masih keluar, maka dari hari ke-16 wajib mereka ibadah sholat. Tata cara wudhunya tidak boleh berwudhu sebelum masuk waktu sholat. Ketika azan baru wajib wudhu, sah wudhu. Dan jangan tunggu-tunggu lagi setelah wudhu baca doa atau apa sholat qabliyah langsung sholat wajib. Jangan tunggu sampai sejam karena darah tersebut terus mengalir keluar dari rahim. Paham? Itu cara sholat. Sampai yang paham? Sampai ini ada pertanyaan. Ini soalnya ada pertanyaan sangat banyak ya. Masalah idza syakka fi saffi taharah wa ta'affur hadas atau syakka fi hadas wa ta'affur taharah. Bagaimana hukum ketika kita ragu dalam bersuci? Ragu dalam kita tadi yakin berhadas atau kita ragu sudah ya? Ada atau tidak? Sebenarnya kita jelaskan tadi. Ini penjelasannya panjang, tidak perlu kita baca karena insyaallah di minggu yang akan datang kita membahas tentang nawaqidul wudhu, pembatal daripada wudhu. Insyaallah pembatal wudhunya kita jelaskan di pertemuan dan kita kembali masalah pembahasan tentang bab air. Di sini ada pertanyaan, siapa yang bertanya yang lebih paham tentang wudhu? Yang selama ini kita mengerjakan ibadah wudhu kurang paham. Ada pertanyaan? Ide. Bebas. Ketika orang tua kita sudah uzur, sakit berat, kayak apa namanya di kursi roda atau di rumah sakit, kita bebas. Lihat sakitnya itu apa? Sakitnya itu geseran atau yang lain, atau bebas dong. Bebas gara-gara mungkin beseran karena tidak bisa berangkat, tidak bisa jalan kan? Kalau masih normal, tidak keluar darah yang diceritakan tadi, normal ya, maka wudhunya tersebut, seperti kita biasa. Siapa yang membersihkan? Bukan bebas, dibersihkan, dicuci dulu kotoran-kotoran yang ada di kemaluan depan dan belakang, bersih. Wudhunya seperti biasa, boleh setelah masuk waktu sholat, boleh sebelum waktu masuk sholat, karena orang tersebut tidak mempunyai penyakit
yang seperti ceritakan tadi. Paham? Karena yang tadi darahnya tidak bisa kita stop. Membaca stop segera stop darah sholat yang keluar baca ada yang baca kan. Tapi orang yang seperti ini tadi, yang misalnya orang tua kita mulai bebas, sebabnya bukan karena darah, sebabnya karena tidak bisa berangkat, mungkin uang hajat, uang kotoran, malas kan dibaca. Jadi ketika mereka hendak sholat, buka bebasnya bersih kotoran tersebut, disiram bersih, najis kita yakin sudah bersih daripada najis, kemaluan belakang dan depannya, maka kita wudhu dengan orang tua kita. Kita yang mewudhukan, niat pasang niat dia, Pak, wudhu naik ke masuk ke wajah. Ketika air datang ke wajah, dia memantapkan niat dalam hati saja aku berwudhu lillahi ta'ala. Kita yang mewudhu kita anak laki, dia boleh istrinya, karena istri termasuk membatalkan wudhu. Paham? Tergantung penyakit apa kita, penyakit geseran seperti itu setelah masuk waktu sholat. Ketika wudhu sebelum masuk waktu sholat, maka wudhunya tidak sah untuk melakukan sholat. Ada lain? Apa? Kalau masih memungkinkan pakai air, kata dokter katanya ini kalau pakai air masalah karena tidak ada sesuatu yang menyebabkan parah penyakit. Wajib kita buang kotoran tersebut menggunakan air istinja dengan air. Misalnya kita tanpa buka bebas, tanpa dibersihkan kotorannya, kalau ada alergi pada blanket di kemaluannya, itu bebas kan? Atau di buang hajat, atau langsung tayamum, berarti sholatnya bawa najis. Sholatnya bawa najis besok, karena posisinya bisa menggunakan air. Supaya paham, saya bertanya Halo, mengacu masalah tadi yang luka yang dipasangkan. Jadi kata guru tadi ya, kembali ya tayamumnya dari mana mulai? Apakah dari sini? Apakah dari bayi kira-kira yang luka? Tayamum, yang namanya tayamum itu wajah dengan kedua tangan. Wajib juga kita basuh wajah walaupun lukanya di tangan. Dan tayamum tersebut di debu yang khalis, murni debu, bukan bercampur ke semen, bukan bercampur dengan tai kambing yang kering, bukan. Murni debu dikacang. Niat tayamum dari mulai kita mengangkat tangan dari nempel debu. Sahaja aku tayamum untuk istihadatus sholat, untuk membolehkan sholat, bukan mengangkat hadas. Tayamum tidak bisa mengangkat hadas. Tayamum cuma bisa membolehkan kita sholat. Jadi ketika tayamum sini letakkan pertama untuk basuh wajah, niat pas mengangkat berangsur sampai wajah. Sahaja aku tayamum untuk membolehkan sholat kepada Allah. Cukuplah sekali basuhan, jangan sampai dikit. Untuk kita lupa darah. Dan basuhan yang kedua, jangan di tempat tadi, karena tempat tadi hukum debu itu udah mustakmal debu. Cari tempat lain, di sini ada debu, nempel. Ini dia perlu niat ini karena sudah niat tadi kan. Nih, tangan, nih setengah, kita ambil setengahnya. Basuhan yang sebelah ini ada basuhan setengah, basuhan yang belakang. Setengah ini kita gunakan untuk sebelah ini. Otomatis sebelahnya lebih kita pakai. Nih, kita basuhan sini. Nih, pelak telapak jangan kita usap loh, karena debu ini lagi suci. Sedangkan debu ini udah mustakmal, kita gunakan untuk mengangkat ya. Dan yang ini untuk tengah, nih belakang nih, dan yang putih ini kita gunakan nih, baru kita nih. Sudah selesai, maka boleh kita melaksanakan sholat karena gara-gara ada tangan luka yang diperban oleh kena air. Paham sampai ya? Insyaallah. Insyaallah Allah alam bis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.